Halo semuanya, selamat datang di KKN Regular UKDW 2021. Saya Modesta Oki dari kelompok 41. Jangan lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Pada video-video akan mendatang, Anda akan banyak menyaksikan bagaimana caranya membuat pupuk organik cair dan padat bersama masyarakat Desa Sukarono Pedukuhan Semen Kulon Progo. Oleh karena itu, jangan sampai ketinggalan ya video-videonya. Semuanya, selamat datang kembali dari YouTube channel saya. Kali ini untuk para ibu-ibu PKK di Pedukuhan Semen, kita akan belajar bagaimana cara membuat pupuk organik padat. Oleh karena itu langsung saja, yuk ikuti saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan. Nah, di sini udah ada jerami. Ini udah ada, di sini ada batang jerami, udah saya siapkan ya batang jeraminya. Ini sama kotoran ternak, kotoran ternak. Oke, sama ini udah ada air beras. Ini udah saya siapkan semuanya. Ini juga saya tambahkan sisa-sisa dari bahan makanan. Oke, sekarang kita langsung saja. Saya akan langsung pada penataan bahan. Sudah selesai. Kenapa saya menggunakan ini? Karena ini kan saya akan mengambil jerami. Kebetulan tangan saya ada terluka, jadi untuk melindungi dari bakteri saya menggunakan ini. Jadi kita langsung saja pertama penataannya ya, cara membuatnya. Oke, di sini sudah saya sediakan lahan. Lahannya ini tidak terlalu besar ya, jadi saya gunakan tempat yang ada. Ini pertama, di sini saya gunakan pemalang di sini. Saya menggunakan marungge ya, kalau Bapak Ibu tahu. Ya ini bisa juga digunakan untuk sayur mayur nanti untuk dapur. Kita akan langsung pada penataan ini. Pertama saya masukkan ini dulu untuk penataannya. Jadi Bapak Ibu untuk pembuatan pupuk padat, pertama-tama Bapak Ibu harus sediakan dulu. Oke, jadi pertama-tama Bapak Ibu akan membuat jerami. Diratakan. Untuk kebutuhan entah setebal apapun itu tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu ya. Kalau mau lebih tebal dari ini juga nggak apa-apa. Ini kebetulan karena halamannya kecil, jadi saya gunakan yang ada. Jadi seperti ini. Berhubung saya mau tambahkan juga sisa-sisa bahan makanan, jadi seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa semakin banyak kombinasi bahan yang Bapak Ibu gunakan akan semakin bagus kualitas pupuk yang dihasilkan. Jadi di sini saya sudah sediakan kotoran sisa-sisa bahan makanan ini ya, sisa-sisa buah-buahan, sayur-sayuran. Dan di sini saya mau taruh dulu
Di sini saya akan mengambil kotoran ternak di sini. Di sini ya kotorannya. Bisa juga menggunakan kotoran yang mentah ya. Ini berhubung kotoran ternak yang saya sediakan. Nah, ini diratakan seperti ini. Sekarang ketebalannya tergantung Bapak Ibu. Ketebalannya mau sampai berapa senti tergantung dari lahan yang Bapak Ibu siapkan. Dan ini karena kandang kecil ya. Menyiram di sini. Pertama saya siram pakai air beras dulu. Ini saya siram. Ini semua saya siram pakai air beras. Jadi setelah penataan pertama itu daun batang jerami, setelah itu diikuti dengan sisa-sisa bahan makanan kalau Bapak Ibu menyediakan, lalu ditaruh dengan kotoran ternak, lalu disirami pakai air beras. Oke, mantap. Di sini kebetulan saya sediakan lumayan banyak air beras. Sirami ya secara merata. Pupuk yang dihasilkan ini seperti ini. Setelah menyirami pakai air beras, sekarang saatnya kita lagi pakai batang keramik. Ini kita tutup lagi pakai batang jerami.
menggunakan E4 gunanya untuk mempercepat proses pembusukan. Memang sih 3 bulan, tetapi saya akan membantu dengan ini. Gunanya untuk mempercepat proses pembusukan. Jadi di sini karena ada 20 liter ya, jadi saya akan tambahkan 4 botol ya, 4. Wah, ini saya tambahkan, supaya mempercepat saja. 2, 4 drops. Jadi ini akan sangat membantu untuk proses pembusukan. Ini bisa saja untuk yang pupuk padat bisa digunakan E4 dan tidak juga nggak apa-apa, yang salah. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau percepat, saya gunakan E4. Sambil menunggu, saya kan kebetulan karena saya nggak punya baliho, jadi saya menggunakan karung ini dan giliran saatnya untuk menyirami. Itu dia cara untuk membuat pupuk organik padat ya, seperti yang ini. Dan
Ini akan dibalik sebulan sekali, diameternya akan terbalik. Jadi sebulan sekali kita akan coba untuk balik, tapi setiap hari ini bisa disirami dengan air beras. Jadi air beras, sisa air beras yang Bapak Ibu gunakan untuk mencuci beras, ditampung lagi nanti untuk disirami biar untuk mempercepat proses pembusukannya. Untuk pemasukan EM4 bisa saja digunakan dan bisa saja tidak digunakan. Ini supaya saya mempercepat proses pembusukan. Oleh karena itu saya menambahkan EM4. Oke, siap. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu tadi cara proses untuk membuat pupuk organik padat. Oke, di sini kan sudah saya ajarkan cara membuat pupuk organik padat dan juga pupuk organik cair. Nah, sekarang saya ingin memberikan juga sedikit tips nih bagaimana sambil menunggu pupuk organiknya dalam proses untuk menjadi pupuk yang berkualitas. Saya juga ingin, kalau misalkan Bapak Ibu di rumah punya botol apapun itu atau tempat yang tidak digunakan, bisa Bapak Ibu gunakan untuk menanam sayur seperti ini. Di sini saya tanamkan kangkung ya. Di sini saya tanamkan kangkung, jadi setiap hari saya siram. Jadi nggak selamanya harus. Ini saya menggunakan pot dan juga serai. Di sini saya menggunakan pot yang ada ya. Di situ ada tanaman dan di sini ada cabai. Di sini ada cabai juga. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan pot yang ada untuk menanam. Tentunya seperti di sini juga. Ini ada cabai, ini bayam ditanam. Jadi bayam ini bisa dipatah lalu ditanam lagi. Seperti ini. Ini saya sirami setiap sore. Ini bisa juga menggunakan polybag seperti ini. Jadi nggak selamanya harus menunggu ada pot bagus. Tapi dengan adanya Bapak Ibu bisa menggunakan pot-pot yang ada. Jadi bisa ditanami. Nanti pupuk itu bisa untuk sawah ataupun cabai, anakan cabai ataupun sayur-sayuran yang ada, Bapak Ibu bisa gunakan untuk menanam. Ntar pupuknya bisa digunakan untuk menyiram seperti ini. Oke? Dan juga pot-pot bisa ini adalah tanaman daun pandan. Halaman rumah sangat kecil, namun ini digunakan untuk menanam apa yang bisa ditanam. Contohnya seperti ini cabainya sudah ada, sudah merah. Ya, udah berbuah nih. Di sini udah berbuah. Ini, terus ini juga udah berbuah. Ini nanti tunggu. Jadi kita tinggal gunakan plastik yang ada ya, seperti itu. Dan juga ini karena saya gunakan seperti ini karena memang nggak ada tempat ya untuk seperti ini. Dan ini ada daun pandan, contohnya seperti di sini. Biasanya ini tanam seperti ini. Lalu ada juga ini tanam-tanam seperti ini. Bapak Ibu bisa gunakan pot-pot yang ada untuk menanam. Jadi nggak selamanya harus menunggu yang besar-besar. Jadi seperti ini bunga-bunga di halaman, biar halaman itu nggak halaman itu nggak kosong. Bapak Ibu bisa gunakan sisa-sisa botol atau tempat yang tidak digunakan lagi di dapur. Nah, ini kayak ini pepaya ini karena memang waktu itu pembersihan, jadi sebenarnya daun-daunnya udah habis ya ini. Jadi ini di halaman yang lumayan sempit, tapi kita bisa hasilkan pepaya. Dan di sini ada tanaman-tanaman. Bapak Ibu bisa gunakan untuk di pot-pot ya. Ini daun pandan. Jadi ini bisa membantu untuk bagian dapur. Oke. Kita bisa menggunakan barang-barang sisa untuk membuat jaringan, untuk membuat sayur-sayuran, jadi bisa membantu untuk bagian dapur ya. Jadi seperti daun pandan ini berkembangnya sangat cepat, jadi tinggal anakan sayur mayur yang Bapak Ibu ada langsung disebarkan. Ini bisa membantu juga untuk menambah gizi. Jadi tidak semuanya harus pakai yang pupuk
kita bisa gunakan apa yang ada ya. Jadi sekalian tutorial tentang bagaimana cara untuk membuat pupuk organik padat. Oke, perkembangan selanjutnya Bapak Ibu tunggu di video selanjutnya ya. Jangan lupa juga lihat video-video sebelumnya. Oke, sampai jumpa. Semoga bermanfaat ya.